Salam, selamat pagi saudara-saudari dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih menikmati udara segar pada pagi hari ini. Mari sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 248 ayat 1 dan ayat yang keempat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kami masih menikmati berkat-Mu pada pagi hari ini. Sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan. Sebelum kami melangkah, melakukan aktivitas kami mau disapa firman. Berfirman Engkau Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Rabu tanggal 18 Maret 2026, tertulis dalam kitab Nabi Mika pasal 6 ayat 8. Demikian dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, rendah hati tidaklah sama dengan rendah diri. Orang yang rendah hati pastilah tidak sombong, apalagi sikapnya angkuh. Tetapi orang yang rendah diri masih memiliki kesombongan yang tersembunyi. Rendah hati, rendah diri, dan kesombongan dapat digambarkan dengan sebuah gelas yang ditutup dengan 3 jenis ukuran tutup gelas, yakni tutup kecil, tutup besar, dan tutup yang pas. Tutup gelas yang kecil tidak bisa menutupi gelas, menggambarkan karakter orang yang rendah diri dan sering minder. Tutup gelas yang besar kedodoran untuk menutupi gelas, melambangkan karakter orang yang sombong, suka pamer, dan menceritakan kelebihannya serta kehebatannya, dan dia merasa paling super. Tutup gelas yang pas, yang cocok dengan gelas tersebut, menggambarkan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu pas menilai dirinya, pas menilai kemampuannya, dan pas menilai serta memandang orang lain. Dia bukan orang yang berlebihan memandang dirinya
tetapi juga tidak memandang dirinya kecil. Dia tepat memandang dirinya bahwa Tuhan lebih besar dari segalanya, dan dia selalu menyadari semua berkat yang dia terima adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudari dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 karakter yang Tuhan tuntut dari kita yang bisa kita lihat dari nas ini, yakni berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan rendah hati. Anggaplah kita sudah adil, sudah setia, tetapi apakah itu semua sudah cukup? Ternyata belum, karena harus dibarengi dengan sikap rendah hati. Kita haruslah rendah hati supaya kita sadar bahwa hidup kita harus bersandar kepada tuntunan Tuhan agar kita mencintai keadilan dan bisa tetap setia kepadanya. Karakter adil dan setia pastilah memiliki sikap rendah hati bahwa hidup kita semata karena belas kasihan Tuhan. Jika kita tidak memiliki rendah hati, maka kita akan kehilangan keadilan dan kesetiaan. Karakter rendah hati merupakan karakter kunci, sebab tanpa karakter rendah hati, maka tidak ada karakter yang baik dalam diri kita. Jadikanlah sikap rendah hati sebagai pembungkus semua yang kita punya, sebab semuanya itu berasal dari Tuhan. Orang yang rendah hati, walaupun hidupnya sederhana dan tidak memiliki kelebihan atau mempunyai banyak berkat yang dia miliki dari Tuhan, akan tetapi banyak orang yang menyukai dan menghargainya karena kesombongan tidak menyelimuti hidupnya. Tidak ada gunanya kita rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, tetapi kita memiliki kesombongan. Sebab Tuhan membenci orang yang angkuh dan sombong. Orang yang rendah hati selalu mendahulukan dan tidak pernah lepas dari Tuhan, dan dia selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan dia merasakan bahwa hidupnya hampa dan tidak ada artinya. Apapun yang dikerjakannya tetap berjalan dengan Tuhan. Dengan adanya sikap rendah hati, maka kita akan tidak memandang rendah orang lain walaupun berbeda status, pekerjaan, dan jabatan. Kita akan mampu untuk mengakui kekurangan dan kesalahan kita. Kita juga akan mampu melakukan keadilan serta mampu menyatakan yang benar dan yang salah. Orang yang rendah hati akan bersikap setia kepada Tuhan, sebab dia bercermin pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus di dalam hidupnya. Ketiga karakter ini, yaitu keadilan, kesetiaan, dan rendah hati, adalah inti karakter Allah. Allah adil memberi kasih-Nya dan menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita semua. Allah adil memberikan apa yang pantas Dia berikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kasih setia Allah tidak pernah putus kepada umat manusia. Itulah yang harus kita teladani, bahwa kita juga harus bersikap adil dan setia, serta mau menyatakan kebenaran sesuai dengan kehendak.
pandangan Kristen tentang kerendahan hati sangat jelas, bahwa yang menjadi dasar sikap rendah hati adalah Kristus sendiri yang mau menjadi manusia dan mati di kayu salib menebus umat manusia dari maut dan dosa. Karena itu, kenakanlah selalu sikap rendah hati yang mengakui bahwa Tuhanlah yang memampukan kita, dan buanglah sikap sombong serta selalu mengandalkan diri sendiri, tetapi selalu andalkan Tuhan. Tanyalah diri sendiri serta luangkan waktu untuk merenungkannya. Apakah saya sudah bersikap adil? Apakah saya termasuk orang yang setia mengikuti Tuhan dan tidak goyah walaupun hidup penuh suka dan duka dan sakit penyakit? Apakah saya sudah hidup rendah hati di hadapan Tuhan? Ingatlah, dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan dengan tegas, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kau menyapa kami pada pagi hari ini, agar kami bersikap adil dan setia di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, bahwa kami tidak mampu melakukan apapun jikalau kami tidak bergantung kepada-Mu. Ajari kami Tuhan, agar firman-Mu itu bisa berbuah, agar firman-Mu itu kami lakukan. Kami serahkan semua pekerjaan kami kepada-Mu Tuhan. Kemanapun kami melangkah, Tuhanlah yang menyertai. Kami bawakan juga semua jemaat yang saat ini dimanapun berada, terutama yang dalam keadaan sakit terbaring, Tuhanlah yang menyembuhkan. Kami yakin Tuhan akan memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Salam. Selamat pagi. Tuhan memberkati.